Halo Sobat Deli Serdang, bersama saya Kelvin, balik lagi di acara podcast Cakap di Balkon, cakap di balik mikrofon dari studio 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang, Radio DSB FM. Hari ini saya sudah kehadiran tamu spesial dari kantor imigrasi Medan ya, yang berkolaborasi dengan Diskominfostan Deli Serdang tentunya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, ada Ibu Reni. Halo Ibu Reni. Ada Bapak Torang juga dan ya, Bapak Chris Yoel. Selamat pagi siang, Bapak. Ya. Siang ya, menjelang siang ya. Jam 11. Ya, dan hari ini kita akan berbicara tentang sosialisasi dan edukasi dari kantor imigrasi Medan. Nah, mungkin saya ke Bu Reni dulu ya, Bu Reni ya. Yeah. Bu Reni, kalau kita berbicara tentang sosialisasi dan edukasi yang notabene-nya itu adalah pencegahan TPO dan TPPM ya, Bu. Betul. Nah, sebenarnya dari kantor imigrasi sendiri, apa sih yang sudah dilakukan sejauh ini? Oke, terima kasih Mas Kelvin. Sebelumnya saya boleh nggak nyapa sobat boleh dulu? Baik, terima kasih. Selamat siang. Kami sebelumnya mau berterima kasih juga nih sebelumnya kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan kepada imigrasi tentunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mas Kelvin, saya mau cerita sedikit nih kenapa kita bisa hadir di tempat ini sekarang. Kebetulan tanggal 29 Oktober yang lalu imigrasi Medan dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menandatangani kesepakatan bersama dalam rangka kolaborasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kenapa sih Bu kok di Deli Serdang? Mungkin ada pertanyaan ya seperti itu. Ya, karena memang kebetulan salah satu program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru, salah satunya adalah upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Nah, salah satu akselerasinya itu dijalankanlah program yang namanya menyebarkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan TPPO, tetapi lewat Pimpasa kita. Pimpasa itu apa? Mungkin nanti kita bisa kenalkan juga nanti di sini. Jadi sekarang saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan edukasi kepada masyarakat, karena kita ketahui ini Mas Kelvin bahwa sebenarnya pencegahan TPPO TPPM itu harus dari masyarakatnya sendiri. Walaupun kita mungkin sudah dengan masifnya memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi jikalau masyarakat tidak mengetahui informasi yang akurat dan benar tentang gimana sih menghindari supaya kita itu menjadi salah satu objek yang rentan menjadi korban TPPO TPPM, tentunya inilah tugasnya pemerintah. Nah, kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa memang sebenarnya pemerintah, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh stakeholder itu memiliki tugas dalam upaya pencegahan TPPO TPPM. Jadi mungkin kenapa kita hadir di sini, karena mungkin banyak masyarakat. Kita udah ngelaksanain namanya survei Mas Kelvin. Ya, survei pra kita memberikan sosialisasi, ternyata dari 169 masyarakat yang kita berikan survei, tahu nggak sih TPPO TPPM itu apa? Ternyata semua menjawab rata-rata itu nggak tahu. Nggak tahu. Jujur saya juga nggak tahu. Ya, itu dia. Makanya kita tuh hadir di sini tuh mau memberikan pencerahan lah ya. Kira-kira mau berbagi informasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu ngeh gitu. Sekarang ini ada bahaya yang mungkin kita nggak tahu gitu. Tetapi itu bisa menimpa siapa saja. Tapi bukan karena apa-apa Mas Kelvin, tapi karena dia tidak tahu sebenarnya itu ada di sekeliling kita semua. Nah, kenapa Pemkab Deli Serdang? Karena salah satu program dari imigrasi Medan, kita sudah menjalankan yang namanya Desa Binaan. Nah, Desa Binaan itu memilih salah satu Pemkab Deli Serdang. Kenapa Deli Serdang? Nanti akan diceritakan lagi dengan dari petugas kami bahwa kenapa Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk menyampaikan informasi ini. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dengan sudah ada kerjasama ini, kami hadir di sini ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Dan kemudian boleh saya informasikan selanjutnya ya, bahwa memang upaya kita bukan hanya lewat media sosial, karena kemarin kita juga baru selesai melaksanakan yang namanya sosialisasi di Hotel Tongs Inn.
Ya, di Hotel Tongs Inn. Mungkin sudah ada beberapa masyarakat juga yang hadir kemarin di sana, dan kami sungguh sangat senang sekali karena banyak masyarakat ataupun aparat desa yang memberikan apresiasi karena ternyata masih ada statement bahwa imigrasi jarang melaksanakan sosialisasi katanya. Nah, inilah salah satu bentuk upaya kami supaya masyarakat itu lebih teredukasi. Jadi lewat sosialisasi yang kemarin kita sudah menerbitkan buku, Mas Kelvin. Nah, kebetulan saya sebagai pelopor buku itu ingin memperkenalkan kepada masyarakat. Masyarakat silahkan nanti ketika ingin mengetahui lebih jelas tentang TPPO dan TPPM bisa langsung mengakses buku ini. Buku ini mungkin bisa digunakan sebagai panduan ataupun mungkin acuan informasi terkait TPPO dan TPPM. Mas, kalau nggak kebagian bukunya jangan sedih. Karena apa? Karena buku ini bisa diakses lewat barcode yang telah kami sediakan. Jadi walaupun imigrasi tidak hadir secara langsung mungkin di tengah-tengah masyarakat, tetapi bisa diakses. Kami juga telah berkoordinasi dan bisa kerjasama dengan Kadis yang di sini, Kominfostan ya namanya, Kominfostan. Kami meminta izinnya, sudah kami pasangkan X-bannernya, dan kiranya mungkin nanti juga dari Kominfostan mau memberikan space-nya ya buat imigrasi, memberikan informasi tentang buku ini. Mungkin nanti masyarakat Deli Serdang juga bisa mengaksesnya, dan jika memang ada teman-temannya atau keluarganya yang membutuhkan informasi tentang TPPO, TPPM, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan buku ini. Silakan nanti juga membuka kanal-kanal yang sudah kami sediakan di Imigrasi Medan dan juga di Kominfostannya sendiri. Mungkin buku ini kan bisa dipakai buat semuanya ya. Benar. Nah, kayak Mas Kelvin mungkin mau tahu tentang buku tentang TPPO, TPPM, silahkan membaca buku ini. Jadi buku ini kiranya kami juga inginnya bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mas Kelvin. Kenapa kami hadir di tempat ini? Nah, kalau untuk sosialisasi sendiri, ya, kedepannya akan ada lagi atau gimana? Pasti ya? Karena itu menjadi salah satu tugas pokok kami juga. Kebetulan saya ini sebagai pengampu memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi sosialisasi itu kebetulan memang kan kita itu di kantor itu terbatas ya, Mas Kelvin ya, terbatas bahwa kita tuh hanya diberikan paling banyak itu 4 kali sosialisasi. 4 kali. Tapi kan sosialisasi itu bukan hanya sosialisasi dalam bentuk fisik hadir dong. Benar. Betul. Nah, kita juga sosialisasi itu lewat media sosial, lewat spanduk, ataupun lewat plakat-plakat, atau lewat buku mungkin ya kan. Jadi kami berharap kiranya masyarakat atau kami bisa saling berkolaborasi. Artinya kami hadir di tengah-tengah masyarakat lewat buku ini. Tapi kalau untuk sosialisasi jangan takut. Kita mungkin bukan hanya di sini aja, tetapi menggitarin di wilayah kerjanya kantor imigrasi juga gitu. Kita akan lakukan lagi. Itu mungkin yang ditunggu masyarakat terutama di Deli Serdang ya. Iya, kemarin karena ada masukan, kok imigrasi jarang katanya gitu. Kita sih maunya setiap bulan melakukan itu ya. Tapi kan dengan sumber daya ataupun anggaran yang terbatas, kita pasti akan mengupayakan sesuatu yang optimal. Makanya kalau kita tidak bisa hadir, silahkan masyarakat tetap bisa kita edukasi, which is itu lewat apa? Lewat buku ini, gitu. Nah itu dia. Ya. Luar biasa. Jadi kalau buat masyarakat Deli Serdang yang pengen cari informasi juga, ya, ada mungkin linknya atau apa? Oh, jangan takut. Jangankan lewat link aja, berbicara dengan petugas kita juga bisa. Boleh. Lewat siapa yo? Pimpasa. Pimpasa. Betul. Nanti petugas kami akan menyampaikan sendiri gimana caranya berkoordinasi ataupun bertanya dengan petugas kami langsung. Kayak gitu, Mas Kelvin. Luar biasa, tadi ada Pimpasa. Nah, ini kita pengen tahu nih, menarik ya. Tadi ada juga TPPO dan TPPM. Nah, kita pengen gali lagi, kita pengen cari tahu apa sebenarnya. Nah, kita ke tim Pimpasa dulu ya. Betul. Pimpasa dulu ada Bapak Chris Yoel ya, Bapak. Betul, Pak. Siap, Bapak? Siap, Pak. Waduh, badannya cukup gede. Udah dilatih, Mas Kelvin. Benar. Saya juga ingin menyapa nih masyarakat Deli Serdang. Halo. Nah, masyarakat Deli Serdang juga setelah Bapak sapa pengen tahu nih, Bapak, apa sebenarnya Pimpasa ini? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit, Bapak, apa itu Pimpasa, Bapak Chris Yoel ya? Mas Kelvin, terima kasih. Jadi kemarin tanggal 4 November 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah melantik sebanyak 146 orang perwakilan dari seluruh unit pelaksana teknis imigrasi, baik kantor imigrasi maupun rumah detensi imigrasi, yang dikukuhkan menjadi Pimpasa. Pimpasa itu merupakan singkatan dari Petugas Imigrasi Pembina Desa.
Nah, jadi Pimpasa sendiri akan mengkoordinir wilayah desa yang telah ditetapkan menjadi desa binaan, yang dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan edukasi sebesar-besarnya kepada masyarakat di desa binaan imigrasi tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terkait keimigrasian meliputi hal apapun, seperti misalnya pengurusan paspor, tata cara berpergian ke luar negeri yang sesuai prosedur, bahkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di luar negeri. Nanti hal-hal itu bisa menjadi tugas dari Pimpasa itu sendiri, sehingga masyarakat yang mendapatkan edukasi dari Pimpasa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sehingga pengetahuan tersebut dapat menjadi salah satu senjata untuk dapat menekan TPPO dan TPPM. Itu mungkin Mas Kelvin. Nah, tadi ceritanya memantau ya. Nah, kalau cerita memantau ini pasti bisa mendeteksi ya. Salah satunya mendeteksi mungkin seperti aktivitas ilegal, seperti mungkin perdagangan atau orang penyeludupan manusia. Nah, kira-kira seperti apa yang dilakukan Pimpasa untuk mendeteksi ini? Terima kasih Mas Kelvin atas pertanyaannya, yaitu bagaimana deteksi yang akan dilakukan oleh petugas Pimpasa ya terkait aktivitas-aktivitas misalnya yang ilegal yang mungkin bisa saja ada di desa tersebut. Nah, mungkin Mas Kelvin di sini selain dari mengedukasi, Pimpasa juga melakukan koordinasi yang secara terus-menerus dengan perangkat desa dan juga dengan aparat penegak hukum yang ada di desa tersebut, sehingga dengan koordinasi yang telah dibuat dapat ditimbulkannya suatu tim yang bisa fleksibel, bisa saling bertukar informasi, dan ketika ada hal yang menjadi kecurigaan ataupun indikasi terhadap kegiatan kejahatan ataupun ilegal yang menyangkut dengan keimigrasian ataupun TPPO dan TPPM, Pimpasa dapat melakukan kepada pimpinan, melaporkan kepada pimpinan indikasi tersebut, sehingga dapat ditindaklanjutin langsung dari pimpinan kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Medan. Begitu Mas Kelvin. Oke, mungkin tadi Bu Rini menyampaikan bahwasannya di Serdang ini ada salah satu desa binaan. Nah, kalau untuk memantau, mengawasi masyarakat itu pasti rumit ya. Di lapangan banyak ini namanya tantangan tersendiri ya mungkin ya seperti itu. Mungkin seperti apa nih Pak Kris? Terima kasih Mas Kelvin. Jadi sebelum ke tantangannya, perlu juga saya jelaskan nih, pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Medan telah merencanakan desa binaan pada tanggal 13 Juni 2024 di Hotel Tongsin juga, yaitu memilih 2 desa, desa Pantai Labu Pekan dan desa Palusi Baji. Namun tidak menutup kemungkinan kita berharap agar seluruh desa di Kecamatan Deli Serdang dapat terakomodir oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Medan menjadi desa binaan imigrasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Medan. Nah, mungkin tentang tantangan ini ya, memang benar untuk kriteria desa binaan itu pertama dia harus wilayah desa yang berada di perbatasan darat dan laut. Nah, kemarin kita memilih desa tuh, desanya pas dua itu, Palusi Baji dan Pantai Labu Pekan berdamping-dampingan, kedua desanya berada di perbatasan darat dan laut. Kemudian juga indikator untuk desa binaan itu masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah atau berpengetahuan minim, sehingga dengan alasan itu dapat diberikannya edukasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa tersebut. Dan juga indikasi yang ketiga, desa itu yang menjadi desa binaan imigrasi dia harus memiliki kategori banyaknya pengangguran. Dan juga untuk indikasi penentu yang keempat, desa menjadi desa binaan imigrasi itu adanya banyak warga negara asing yang tinggal di desa tersebut yang dapat memicu perkawinan pesanan ataupun perkawinan yang ditujukan hanya untuk mendapat status keluarga negara Indonesia. Nah, mungkin pertanyaan tadi Mas Kelvin dapat saya jawab. Tantangan terbesar itu pertama memang bahwa jarak yang sangat jauh. Jarak yang sangat jauh ya. Jadi mungkin petugas imigrasi pembinaan desa mengalami kesulitan di situ, karena kalau berangkat dari kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan menuju ke lokasi itu membutuhkan waktu hampir 2 jam, karena ke Pantai Labu Pekan dan juga ke Palusi Baji, desa Palusi Baji. Nah, jadi tantangan terbesar itu pertama jarak, kemudian yang kedua untuk sumber daya. Juga mungkin pada saat ini kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Medan yang menjadi Pimpasanya hanya masih 2 orang saja, saya dan satu lagi di kantor imigrasi. Nanti kita berdua nih akan diberikan tugas untuk melakukan
peran-peran Pimpasa tadi di desa yang telah ditentukan sebagai desa binaan imigrasi. Mungkin itu saja Pak Kelvin, masih masalah yang tantangan yang mungkin ada yang kita rasakan saat ini. Oh biasa, ini dia Pimpasa. Jadi masyarakat Deli Serdang semakin tahu apa itu Pimpasa. Nah, satu hal lagi yang mungkin kita akan cari tahu itu ada TPPO dan TPPM. Oke, mungkin kita ke Pak Torak ya, Pak Torak. Ya. Oh, masih semangat Pak Torak kan? Ya, semangat lah ya. Cukup menunggu waktunya ya. Ya, terima kasih Pak Kelvin ya atas pertanyaannya. Memang kita tidak pungkiri ya bahwa sangat sering kita dengar apa yang disebut itu dengan TPPO, apa itu TPPM. Memang kalau TPPM itu bisa dibilang masuk dalam undang-undang khusus keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di pasal 120. Namun yang sering mungkin kita dengar pada belakangan itu kan selalu bahasa adalah tindak pidana perdagangan orang. Yang mana kalau kita bicara tindak pidana perdagangan orang itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, serta penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, baik pun penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran. Nah, ini kalau kita bicara seperti ini, inilah yang memang sering terjadi dialami oleh masyarakat kita secara khusus sekarang di Medan adalah di wilayah Pantai Labu yang menjadi inisiatif daripada Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan suatu kebijakan tentang desa binaan. Kalau kita mungkin dengar selama ini kan ada disebut dengan Babin Katimas, ada juga dengan Babinsa, yang juga memang sudah berperan penting terkait dengan bagaimana masyarakat di daerah itu supaya juga menghindari dari kekerasan ataupun tindakan-tindakan perekrutan yang di luar daripada sepengetahuan masyarakat itu. Namun ternyata kita lihat di tahun-tahun yang belakangan ataupun saat ini ternyata tidak bisa dicegah. Maka kebijakan direktorat ini adalah salah satu antisipasi dari kami supaya bisa kami nanti dapat membantu juga dari tugas perangkat desa juga Babinsa, Babin Katimas untuk dapat mencegah yang disebut dengan TPPO ataupun TPPM. Yang mana kalau tadinya TPPM itu adalah tindakan seseorang yang membawa orang ataupun kelompok untuk memasuki wilayah Indonesia baik secara sah ataupun tidak sah, dengan ada keuntungan ataupun menerima upah di situ untuk memasuki wilayah Indonesia ini, baik secara orang tersebut menggunakan dokumen ataupun tidak menggunakan dokumen. Namun perlu kita garis bawahi bahwa TPPM itu ada di situ pengertian ada sukarela daripada orang yang dibawa tersebut untuk memasuki wilayah Indonesia. Namun kalau kita bicara tadinya Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO itu, di sana itu adanya paksaan, kekerasan, bahkan disebut adalah eksploitasi yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh orang yang melakukan perekrutan tersebut kepada orang ataupun orang per orang. Sehingga kemudian orang itu bahkan yang kalau kita dengar sampai harus disekap di sebuah rumah, terus kemudian dibawa ke luar negeri, baik pun dipekerjakan secara tidak sah. Maka dua resiko yang dialami oleh yang disebut dengan TPPO tadi itu. Ada dia sudah mengalami ancaman di dalam negeri, ketika sudah sampai pun di luar negeri, akan dia juga mengalami permasalahan tentang dengan keimigrasian, yang mana dia masuk bukan bekerja, tapi tidak memiliki working permit. Itulah yang sering terjadi. Maka kemudian ada di belakangan ini atau saat ini kebijakan pusat secara khusus Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga sekarang ini sudah dibawa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada perubahan kita untuk tentang kementerian ini. Itulah yang mungkin bisa saya jelaskan sehingga kemudian masyarakat bisa juga memahami itu untuk menghindari bahwa memang adanya perekrutan yang tidak jelas. Sesuai kemarin juga sudah dijelaskan oleh teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Ternyata sudah didaftar itu ada beberapa perusahaan ataupun PT ataupun agen yang bisa merekrut. Nah, itu bisa nanti dikoordinasikan oleh pemerintah daerah termasuk kepala desa. Apabila mengeluarkan surat rekomendasi akan disampaikan, ini perusahaan A, tolong
teman-teman Bapak Ibu di Snaker, apakah ini terdaftar sebagai resmi untuk merekrut ataupun mensponsori sebagai orang untuk bekerja? Kalau tidak, maka itu tidak dilaksanakan atau tidak dikeluarkan rekomendasinya. Itu saya rasa kemarin dengan sosialisasi itu adalah merupakan suatu langkah ataupun inisiatif daripada semua tim yang bisa dibilang stakeholder dalam mencegah TPPO ataupun TPPO. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Pak Kelvin. Terima kasih. Intinya buat masyarakat terkhususnya dari Serdang harus lebih bijak ya Pak ya? Ya, seharusnya memang dengan memahami itu. Dan bila perlu kalau ada keraguan silakan nanti dari tim PASA itu akan memberikan nomor kontak ataupun melalui WA supaya dapat disampaikan hal-hal apa mungkin yang akan dialami mereka untuk bisa dicegah. Mungkin sedikit agak sulit ya untuk mengidentifikasi TPPO, tapi kita hanya bisa mencegah mungkin saat ini ya upaya-upaya yang pencegahan TPPO dan TPPM ini ya. Mungkin seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, luar biasa itu dia TPPO dan TPPM tadi disampaikan oleh beberapa orang. Mungkin ke Bu Reni dulu ya Bu Reni. Ya. Kira-kira ke masyarakat apa yang mau disampaikan dalam closing statement ya dari Bu Reni nih buat masyarakat dari Serdang, tapi mungkin lebih mungkin tentang edukasi upaya tentang pencegahan TPPE dan TPPO ini Bu. Karena masyarakat dari Serdang tahunya mungkin bisa kerja di luar negeri tapi nggak tahu untuk keamanannya bagaimana. Itu yang pengen kita tekankan terutama untuk buat masyarakat dari Serdang ini. Oke. Jadi kira-kira Mas Kelvin dari diskusi tadi udah ada pencerahan sedikit ya? Ya benar. Tadi kan belum tahu nih tentang TPPO TPPM, jadi udah paham ya kira-kira. Intinya adalah TPPO itu mungkin ada bahasanya itu dipaksa. Dipaksa, benar. Dengan indikasi dia tidak mengetahui. Tapi jangan salah, korban TPPO bisa menjadi pelaku TPPO itu sendiri. Kalau si TPPM ini dengan sukarela, tadi mungkin bedanya di situ. Benar. Jadi dia TPPM ini dia sebenarnya sudah tahu, tapi karena ada mungkin iming-imingnya di sana dengan gaji tinggi, hidup akan makmur dan bla bla bla, akhirnya dia mau melangkah sendiri. Jadi benar kata Mas Kelvin, masyarakat itu apa? Perlu bijak. Benar. Nah, inilah kenapa imigrasi sebagai salah satu stakeholder yang memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Memang Mas Kelvin, kami tidak bisa serta-merta mencegah terjadi TPPO TPPM. Karena salah satu tugas imigrasi itu adalah apa? Ketika warga negara Indonesia akan pergi ke luar negeri, yang dia butuhkan apa? Paspor. Nah, buku ini sebenarnya tidak khusus untuk bagaimana sih cegah TPPO, bukan. Tapi tugas kami adalah memberikan informasi tentang keimigrasian yang sesuai dengan apa? Standar operasional pelayanan, prosedur. Jadi standar layanan apa yang kami berikan kepada masyarakat itu yang kami sampaikan. Supaya apa? Masyarakat itu terinformasi, oh ternyata ajakan si A itu nggak benar. Ternyata bikin paspor itu harus A, B, dan C. Jangan ketika mau bikin paspor umur masih 14 tahun, ngakunya 17 tahun. Nanti ketika dia diwawancara, nah itu kan kita bisa mengindikasi. Dengan indikasi apa? Oh iya, ternyata kita ajak berbicara mungkin tentang A, B, dan C, nggak nyambung. Itu tugas peran imigrasi di situ. Jadi masyarakat jangan sungkan bertanya kepada kita gitu. Kalau memang belum sesuai yang dirasa sama masyarakat, sampaikan kepada kami. Kami juga terbuka gitu, ada layanan informasi, ada layanan pengaduan. Tim PASA ini kenapa dibangun? Supaya khusus bisa menjangkau yang di desa, Mas Kelvin. Tapi sebenarnya tugas kami kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kenapa khusus untuk pencegahan TPPO dan TPPM ini? Karena ini yang sedang viral-viralnya. Karena kadang-kadang kita nggak ngeh, tapi ini ada di sekitar kita. Gitu. Jadi isi buku ini kalau nanti Mas Kelvin ada waktu mau baca-baca juga dengan masyarakat Pemkab dari Serdang, silahkan dibaca karena sebenarnya isinya ini adalah pengetahuan kok. Iya, nggak ada yang serem di dalam itu. Jadi ya karena isinya itu apa sih paspor? Bagaimana sih seorang bisa mendapatkan paspor? Oh ternyata bayarnya sekian, jangan nanti diminta duit 2 juta mau aja. Benar. Iya kan, paspor kita sekarang berapa harganya Mas Kelvin? Udah tahu belum? Oh, saya nggak punya paspor. Nah, makanya. Kebetulan saya mau cari tahu juga. Nah, tuh. Itu bukan harus lewat tim PASA loh, Mas Kelvin. Iya, lewat website kita juga ada. Jadi sebenarnya banyak sekarang Bapak Ibu, masyarakat yang tercinta, sebenarnya informasi itu ada di mana-mana.
Jadi mari kita sama-sama gali informasi itu. Kami juga mengajak masyarakat pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk bersama-sama dengan imigrasi. Kita adalah pelaku subjek aktif dalam pencegahan TPPO TPPM itu sendiri. Jadi masyarakat juga harus mengambil peran. Di buku ini juga ada Mas Kelvin, bahwa bukan hanya pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bukan. Tugasnya imigrasi, bukan juga. Tapi tugas kita bersama. Jadi mari kita bersama-sama berupaya untuk mungkin dapat mencegah TPPO dan TPPM tadi gitu. Jadi kami dengan senang hati di sini sudah dihadirkan Pimpasa, juga tadi telah diinformasikan tentang TPPO TPPM. Kalau mau menggali lagi silahkan lewat buku kami, sumber informasi banyak, ada di website, ada di Instagram, ada di YouTube. Mungkin ini kan lewat dari podcast kita hari ini juga salah satu bentuk edukasi kami kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Closing statement saya adalah mari kita bersama-sama, karena ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas seluruh elemen masyarakat untuk kita memberikan upaya nyata dalam pencegahan TPPO TPPM. Demikian Mas Kelvin. Oke, luar biasa Ibu Rini. Mungkin ada yang bisa berikan Pak Torang? Ya, apabila ada mungkin ajakan yang belum tentu diketahui bahwa ajakan itu adalah untuk apa dan bekerja di luar negeri dengan gaji yang diiming-imingkan itu cukup besar, silakan laporkan paling sedikit ke kepala desa dan nanti nomor WA dari Pimpasa kami supaya tidak menjadi korban TPPO. Terima kasih. Mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan dari Bapak Torang selaku Kepala Seksi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TP Medan. Nanti mungkin terkait petugas imigrasi pembina desa, yaitu saya sendiri dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TP Medan akan memberikan kontak kepada, boleh disebarkan kepada masyarakat. Jadi misalnya masyarakat dapat bertanya nih, bagaimana nih prosedur yang benar terkait keimigrasian. Bisa disampaikan aja langsung saat ini. Atau di bawah ini nanti ya? Iya. Bisa Boleh, di di bawah ini kontak Pimpasa Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TP Medan. Silakan dihubungin, bertanya perihal keimigrasian, kita akan melakukan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa dari Mas Kris ya. Luar biasa juga kita ucapkan terima kasih buat tim imigrasi Medan, buat waktunya sudah hadir ke sini Ibu Bapak. Kita tunggu loh kehadiran kedua mungkin dengan tema-tema yang lain. Oke. Oke, luar biasa. Mari kita dukung terus kinerja imigrasi Medan dengan cara menjadi masyarakat yang bijak. Saya Kelvin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Bye bye. Bye bye. Oke.